Ratusan pengemudi ojek online dan pekerja angkutan yang tergabung dalam sejumlah organisasi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan Jakarta Selatan Senin pagi. Para pengemudi menuntut diberikannya tunjangan hari raya oleh para pengusaha aplikator. Termasuk dihapuskannya layanan aceng dan slot yang dinilai sangat merugikan lantaran tarif yang didapat hanya Rp5.000 meskipun jarak tempuhnya jauh. Tuntutan pendemo merupakan bentuk akumulasi ketidakpuasan para pekerja angkutan terhadap aplikator atau perusahaan penyedia jasa angkutan yang mereka nilai mengabaikan hak-hak buruh yang telah bekerja bertahun-tahun. Pihak Kementerian Tenaga Kerja telah menerima perwakilan pengemudi dan pekerja angkutan untuk berdialog dan menerima aspirasinya. Menteri Tenaga Kerja Yasir Lim menegaskan jika aturan THR sedang dirumuskan Kemenaker demi memastikan hak pengemudi terpenuhi. Ya, sebenarnya kan sebelum demo kami itu kan sudah bertemu 3 kali ya dengan perwakilan dari teman-teman pekerjanya. Kemudian juga sudah 2 kali kita ketemu dengan pengusaha. Ya, mereka janji bahwa ya kita sambut ya, mereka menyampaikan aspirasi dan mereka janji ya akan tetap kondusif. Ya, ini kan kita sudah sampaikan sebenarnya kan terkait dengan THR. Kemarin juga para pengusaha kan juga sudah katanya mereka memahami. Mereka sedang mencoba mencari formula terbaik. Ini kita tunggu nanti. Berarti belum ada solusi konkretnya Pak buat ojol ini? Konkretnya ya kita yakin para pengusaha bisa ya memahami aspirasi para ojol juga terkait dengan THR. Ini masalah besarannya dan formulanya seperti apa ini yang kita sedang pilihkan. Lantas, apakah aplikator akan memberikan tunjangan hari raya kepada pengemudi ojek online? Lalu bagaimana langkah pemerintah mengenai regulasi pemberian THR bagi pengemudi ojek? Ya pemirsa, kemarin ribuan pengemudi ojek online ini menggelar aksi demonstrasi untuk menyampaikan tuntutan utama mereka meminta adanya tunjangan hari raya untuk para driver ojek online. Lantas apakah aplikator ini akan mengabulkan permintaan dari para driver ojek online ini? Itu yang akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama dengan para narasumber yang sudah bergabung bersama kita tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Sudah bergabung melalui sambungan Zoom ada Wakil Menteri Tenaga Kerja Bapak Emmanuel Ebenezer. Selamat malam Pak Wamen, Pak Noel, sehat? Selamat malam Anu. Ya. Terima kasih Pak sudah bergabung malam hari ini dan juga hadir di studio bersama kita semua ada Mas Igun Wicaksono, Ketua Umum dari Garda Indonesia. Mas Igun, selamat malam, sehat? Selamat malam, alhamdulillah sehat. Baik, dan juga bergabung bersama kita ada Pak Darman Intias, Pengamat Transportasi. Pak Darman, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Iya, terima kasih. Oke. Juga. Baik, salam kenal Pak Wamen. Baik, Pak Wamen, ini Ya, Pak. kemarin ribuan pengemudi ojek online menyampaikan tuntutannya. Sudah bertemu dengan mereka, apa saja yang disampaikan Pak Wamen? Pertama-tama ya mereka menyampaikan tuntutan mereka lah ya terkait misal THR, kemudian legal standing mereka, posisi mereka ini mitra atau pekerja. Nah, karena ini kita ada hal yang mendesak dan mendekati yaitu THR, maka kita coba mendengar soal THR dulu ya. Karena kalau seandainya kita bicara soal regulasi, positioning mereka itu kan masih panjang sekali waktunya. Jadi yang mendekat aja dulu. Yang mendekati ini adalah THR. Nah, THR itu sebelumnya kita sudah 2 kali diskusi dengan para aplikator. Nah, aplikator kan selama ini memberikan sifatnya adalah misalnya kayak sembako. Nah, hari ini kita berharap tidak lagi sembako, itu uang gitu loh. Nah, skemanya seperti apa? Biarlah aplikator yang paham gitu. Nah, dasar itulah yang membuat kita sebagai negara kan nggak boleh juga tutup mata. Karena kan ini ritual tahunan, hari raya ini kan ritual dan menjadi budaya di Indonesia yang siapapun harus menghargai. Gitu loh. Kayak misalnya Lebaran, kan kasihan kawan-kawan driver ojek online ini. Ketika pulang ke rumah pasti kan ditanya anak istrinya, ayah ada THR nggak buat belanja beli kaos atau beli baju atau beli sendal atau beli sepatu. Sama halnya istrinya, ayah beli daging dong, kita bikin opor atau bikin rendang gitu loh. Nah, hal kayak begini kalau seandainya aplikator tidak paham, ini kan tidak baik. Nah, tugas negara adalah memastikan agar masalah ini bisa dijawab oleh kawan-kawan aplikator gitu. Jadi ya semoga tuntutan driver ojek online ini bukan didengar aja, tapi harus dipahami. Negara sifatnya memaksa dengan membuat regulasi.
Gitu. Oke, nah tapi Pak Wamen, ini kan selama ini belum ada aturannya ya, yang mengatur tentang bagaimana kemudian THR itu diberikan atau bentuk-bentuk seperti apa yang bisa diterima oleh para pengemudi ojek online ini dari aplikator. Nah itulah ruang kosong itulah yang dimanfaatkan oleh para aplikator. Udah cukup lah mereka berpesta pora berapa tahun belakangan inilah. Anggapnya 9 tahun mereka mendapatkan sebuah kesempatan yang luar biasa, bahkan itu dimanfaatkan oleh para aplikator kali ya, karena tidak ada ruang hukum yang kosong ini. Karena kan pekerja digital ini kan baru ya, baru, dan kita ya maaf jujur aja kita ketertinggalan soal bagaimana menciptakan regulasi yang pasti buat kawan-kawan ojek online ini. Karena kalau kita mereferensi beberapa negara Eropa, Inggris, Spanyol, dan beberapa negara lainnya, itu sudah sepakat soal bahwa driver ojek online ini adalah pekerja. Begitu juga di Singapura. Artinya kita kan ketertinggalan gitu loh. Makanya kita mau diskusi dengan kawan-kawan aplikator agar ini diselesaikan. Nah kawan-kawan kemarin diskusinya, Pak jangan dulu pakai THR, ya sudah. Kita namanya apa? Ya sudah, bantuan hari raya. Yang penting kan ada hari rayanya. Bantuan hari raya, ayo. Kalau jadi sudah sempat ada komunikasi ya Pak Wamen? Yang penting kawan-kawan. Sudah sempat ada komunikasi dengan aplikator membahas mengenai tuntutan para pengemudi ojek online ini? Kita kan diskusi, bangun diskusi, nggak mungkin kita ngambil keputusan tanpa ada sebuah diskusi. Kan kita tidak mau ruang diskusi itu kita tutup ruang dialognya. Kita dua kepentingan ini kita komunikasikan. Kepentingan aplikator apa, kepentingan driver ojek online apa. Nah hari ini kita harus cari titik temunya dong gitu. Nah kan masa dalam berapa tahun ini mereka nggak mau ngasih sih hak driver ini sebulan gitu loh. Kalau mereka bisa motong 20% per narik atau apa gitu, ya udah itu kasih aja buat kawan-kawan ojek online dalam sebulan ini menuju lebaran. Kan toh nggak rugi-rugi juga kok mereka. Oke, baik gitu. nanti. Mereka juga tidak minta saham kok ojek-ojek online ini. Oke, kita masih pengen tahu lebih lengkap lagi titik temu seperti apa akhirnya yang kemudian didapati oleh Kementerian Tenaga Kerja baik dari aplikator maupun juga pengemudi ojek online. Tapi begini, Mas Igun dari Garda Indonesia tentu juga yang menaungi ya banyak pengemudi ojek online ini. Ini memang akumulasi kegelisahan mereka selama ini, Mas? 9 tahun berjalan tadi yang disampaikan Pak Wamen, para aplikator ini berlangsung atau menjalani bisnisnya dengan cukup bebas, ada ruang kosong yang akhirnya dinilai sebagai suatu bentuk kekecewaan begitu. Betul. Jadi memang semenjak awal berdirinya perusahaan aplikator ini sudah terlalu besar ya ruang kosong yang dimanfaatkan oleh perusahaan ini untuk mengeruk untung sebesar-besarnya dari para mitra kerjanya, dalam hal ini para pengemudi ya. Nah ini yang kami sayangkan, dari beberapa kali kami meminta agar ruang-ruang kosong itu dibuat suatu regulasi. Jadi memang ekosistem ini kan masih terus mencari bentuk, apa yang ideal, regulasi apa. Dan kemarin rekan-rekan kita dari Serikat Pekerja Angkutan Indonesia itu meminta kepada pemerintah agar diberikan aplikator ini memberikan THR. Oke, itu juga artinya Garda Indonesia mewakili para pengemudi ojek online juga ingin menyampaikan itu, menyuarakan itu. Ya, kalau kami tahun 2019, jadi sebelum COVID itu kita sudah sering menggaungkan bahwa teman-teman ojek online ini pantas untuk diberikan THR. Karena apa? Selama setahun mereka bekerja, mereka sudah memberikan keuntungan kepada perusahaan-perusahaan aplikator. Maka sepantasnya lah mitra kerja, walaupun statusnya bukan pekerja, tapi ini mitra kerja. Di situ mitra kerja ini yang ada dipotong biaya aplikasi diambil oleh perusahaan aplikator. Ya pada saat hari raya ini berikanlah apresiasi kepada teman-teman kami ini berupa THR atau bantuan hari raya yang tadi disebut oleh Pak Wamen. Jadi memang belum pernah ada apresiasi tersebut dalam bentuk uang atau dalam bentuk hal lainnya yang diberikan perusahaan aplikator terhadap para mitra kerjanya ini, gitu. Nah,
teman-teman kami yang lain pun juga menginginkan hal yang sama untuk bisa aplikator ini memberikan THR. Dan terakhir kemarin itu kami apresiasi dari Kementerian Tenaga Kerja mau memfasilitasi gitu, agar perusahaan aplikator ini bisa memberikan THR kepada mitra kerja loh. Nah, memang kami ini bukan pekerja, tapi kami ini mitra kerja. Teman-teman ojek online ini mitra kerja. Sepantasnya mereka mendapatkan apresiasi juga dari hasil kerjanya mereka. Yang diberikan keuntungannya juga masuk ke dalam aplikator. Gitu. Baik. Nah ini Pak Wamen menarik nih, karena dari perwakilan teman-teman para pengemudi ojol sudah mulai mengapresiasi lah, cukup puas lah dengan respon dari Kementerian Tenaga Kerja. Lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya akan seperti apa? Nanti dijawabnya ya Pak Wamen, termasuk juga Pak Dharma, melihat bagaimana kondisi yang dialami oleh para pengemudi ojol. Usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pemirsa, kami hadirkan untuk Anda informasi yang kami coba rangkum, di mana inilah tuntutan demonstrasi dari para pengemudi ojek online. Poin pertama yaitu mendesak Kemenaker mengatur hak pekerja sesuai dengan peraturan Undang-Undang Dasar Ketenagakerjaan. Poin yang kedua, mendesak Kemenaker mengeluarkan surat edaran perusahaan atau aplikasi wajib memberi THR. Di poin yang ketiga, mendesak negara untuk mengawasi dan mengevaluasi dari program aplikator Aceng dan Slot. Kemudian pada poin keempat, yaitu mendesak perusahaan atau aplikasi menghapus sistem sanksi sepihak, serta meminta cuti hamil untuk mitra perempuan. Ini yang disampaikan oleh para pengemudi ojek online pada Senin 17 Februari di depan gedung Kementerian Ketenagakerjaan. Merespon apa yang menjadi tuntutan para pengemudi ojek online ini pemirsa, Tirza Munusami, Chief of Public Affairs of Grab Indonesia atau dari Grab Indonesia ini menyampaikan bahwa perusahaan telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendukung kesejahteraan mitra pengemudi dalam jangka panjang. Disampaikan pada hari Selasa hari ini, 18 Februari 2025 sebagai bentuk respon dari tuntutan para pengemudi ojek online. Dan inilah daftar benefit atau dukungan dari Grab untuk para mitranya, yaitu paket sembako, voucher diskon, perawatan kendaraan, perlindungan asuransi, program dana santunan bagi keluarga mitra yang menghadapi situasi sulit, serta Grab Scholar, beasiswa pendidikan bagi anak mitra, dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Baik, kembali kita akan membahas yang menjadi tuntutan para pengemudi ojek online. Pak Wamen, diapresiasi oleh Garda Indonesia mewakili para pengemudi ojek online langkahnya ya. Kemarin sudah bertemu dengan Pak Wamen sendiri menyuarakan apa yang menjadi kekecewaan mereka atau kegelisahan mereka. Tapi dari pihak Grab pun Pak, tadi kami mengutip juga mereka menyampaikan selama sejauh ini juga sebenarnya sudah begitu banyak inisiatif atau dukungan yang diberikan kepada mitra. Lalu titik temu seperti apa yang diperoleh oleh Kemenaker? Ya, titik temunya itu nanti antara dua ini, antara aplikator dan driver ojek online, ya kita bikin sebuah kesepakatan. Nah, kesepakatan itu akan menjadi semacam regulasi, itu regulasi yang sama-sama bisa senyum lah ya, aplikator senyum, atas kemudian driver ojek online juga senyum. Kita tidak mau ketika kita membuat kebijakan malah mengorbankan salah satu, kita tidak mau. Nah, makanya proses dialog, itulah pentingnya proses dialog yang coba kita jembatani gitu. Dari tuntutan semua itu ya kita akan coba perjuangkan kepentingan misalnya driver, dan juga kita juga tidak tutup mata atau tidak tutup telinga soal apa yang menjadi keinginan aplikator gitu loh. Tapi sekali lagi tidak ada yang namanya deadlock. Yang ada adalah negara tetap akan melakukan yang namanya membuat semacam regulasi ya. Dan regulasi itu adalah sifatnya memaksa. Dan tadi terima kasih juga dari kawan-kawan ojek online tadi menyampaikan apresiasinya. Sekali lagi itu adalah tugas negara. Karena kita dibayar oleh pajak-pajak kawan-kawan driver. Gitu. Nah, tugas kami ya ini, melindungi warga negaranya.
tugas negara untuk hadir bersama rakyat termasuk tadi membuat suatu regulasi, ini artinya akan dikabulkan tuntutan mereka mendapatkan THR Pak bagi para pengemudi ojek online, itu yang akan diatur di Kemnaker? Ya wajib lah, kita harus ada dong. Gini, kalau seandainya tidak ada, ya kewajiban negara harus memaksa dengan surat edaran atau apapun namanya. Ya nggak boleh tidak dong, kasihan dong. Masa ada orang-orang yang bekerja atau dapat THR, kemudian ojek online yang bekerja bertahun-tahun cuma hanya bengong di jalanan, duduk di jalanan, gimana Baik, rasanya Pak tuh? Wamen. Gitu loh. Oke, baik Pak Wamen. Kita coba akan kembali mendengar suara para pengemudi ojek online ya Pak Wamen, Mas Igu dan juga Pak Dharma. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Putri Sofia yang sudah bersama dengan para pengemudi ojek online di sana untuk melihat bagaimana respon ataupun mungkin suara-suara yang ingin disampaikan oleh mereka. Silakan Putri Sofia. Selamat malam Kenana dan juga pemirsa, benar sekali kemarin masa dari para pengemudi ojol telah melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Senin 17 Februari 2025 lalu. Dari unjuk rasa tersebut memang ada beberapa tuntutan, salah satunya ini adalah tuntutan mengenai pemberian tunjangan hari raya, gaji dan upah yang layak dan juga perlindungan bagi para mitra kerja dan juga pengemudi ojol yang ada. Namun tentu kita penasaran sebenarnya seperti apa respon dari para pengemudi ojol dan saat ini saya sedang berada di Bilangan Jakarta Pusat untuk berbincang secara langsung dengan beberapa pengemudi ojol yang kini memang sedang berada di wilayah Jakarta Pusat. Nah, selamat sore, selamat malam Pak, dengan Bapak siapa? Dengan Bang Roni. Bang Roni. Oke, Pak Roni, kemarin kan sudah ada demo nih. Nah, tanggapannya seperti apa sih Pak? Untuk demo tentang THR ya, tanggapan kita sih mudah-mudahan terrealisasi, tapi kecil kemungkinan sih. Tapi kalau kita dari ojol sih mengharapnya bisa terlaksana lah terjadinya pembagian THR buat ojol-ojol di seluruh Indonesia. Pak Roni, ini sudah menjadi pengemudi ojek online sejak kapan Pak? Saya ojol dari tahun 2016 sudah kiprah di dunia ojol. Pak, ini kalau boleh tahu sistem gaji atau upah dari pengemudi ojol ini seperti apa sih Pak? Dan pernah nggak Pak dapat tunjangan hari raya? Untuk sistem gaji kita nggak ada gaji untuk ojol. Intinya kalau kita nggak keluar, nggak ngebit, nggak narik, ya kita nggak dapat duit. Untuk selama ini, selama 2016 kita udah di ojol, belum pernah mendapatkan tunjangan hari raya. Ya, belum pernah. Oke Pak, ini kedepannya harapannya dari Pak Roni sendiri seperti apa sih Pak? Kedepannya kalau emang bisa terjadi untuk ojol didapat tunjangan hari raya, alangkah baiknya. Kita semua ojol merasa bersenang kalau emang itu terjadi. Tapi kita coba aja gimana kelanjutannya untuk kedepannya. Terima kasih banyak Pak Roni. Kita juga akan tanya satu lagi pemirsa dengan pengemudi ojol dengan Bapak siapa Pak? Selamat malam. Pak Salim. Ya, oke, Pak Salim sudah menjadi pengemudi ojek online sejak kapan nih Pak? Sejak habis COVID tahun 2021. Pak, tanggapan kemarin mengenai demo ataupun unjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan dari teman-teman pengemudi ojol ini seperti apa Pak? Saya nggak langsung ke lapangan, langsung saya on beat, nggak ikut demo nggak. Kalau saya ikut demo, keluarga saya di rumah nggak ngebul dapur, nggak pernah ikut demo selama ada demo, karena saya on beat terus. Kalau untuk sekarang ini bagaimana Pak, sistem gaji atau upah di platform yang Bapak ini kerja? Nggak ada sistem gaji, karena kita ini, karena saya ini apa tuh, kalau nggak narik ya nggak dapat duit gitu. Kalau nggak THR saya, karena ini saya sebagai driver gitu, jauh kalau mau dapat THR. Kalau untuk harapan ke depannya nih Pak, sudah ada demo unjuk rasa untuk menuntut adanya THR bagi para pengemudi ojol. Harapan Bapak seperti apa sih Pak? Ya, orang tahu, soalnya saya seorang mitra. Kalau kita bikin kesalahan diputus kita. Kalau kita bikin kesalahan pekerjaan, kena kode etik apa, karena saya seorang mitra saya. Kalau bikin kesalahan, banyak kesalahan, kena kode etik, lama-lama kita diputus mitra. Karena bukan pegawai tetap. Kecuali perkantoran kita pegawai
dapat THR. Iya, karena saya seorang mitra gitu. Terima kasih banyak Pak Salim atas waktunya. Selamat kembali bekerja Pak. Dan itu tadi pemirsa beberapa tanggapan dari para pengemudi ojol. Ada yang menyebut bahwa optimis ini dari unjuk rasa tadi bisa memberikan angin segar begitu bagi para pengemudi ojol untuk mendapatkan tunjangan hari raya. Namun ada sebagian yang memang sedikit pasrah begitu mengingat bahwa statusnya ini sebagai mitra, bukan pegawai dari platform tempat mereka bekerja. Untuk sementara kembali ke studio Kenane. Terima kasih Putri Sofia. Pak Wamen mungkin merespon, ini ada yang memelihara harapan dari tuntutan yang sempat mereka sampaikan, meskipun Pak ada juga pesimisme nampaknya yang terlihat. Katanya mungkin jauh dari harapan nanti pelaksanaannya, bahkan mereka ada di bayang-bayang ketakutan karena status mereka sebagai mitra sehingga tidak bisa bertindak banyak. Bagaimana Pak Wamen? Nah, selama ini kan negara seperti tidak hadir di dalam persoalan mereka. Nah, kali ini kan negara menjamin, gitu loh. Apalagi saya, ketika mereka nanti misalnya demo, karena demo itu, demonstrasi itu kan hak warga negara yang dilindungi konstitusi. Kemudian mereka diberi sanksi, ya itu bisa kita pertanyakan. Katanya mitra, kok ada sanksi? Gitu loh. Itu kan berarti ada ikatan kerja, gitu loh. Nggak boleh dong. Pokoknya selama demonstrasi tidak anarkis dan sebagainya, itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, kemudian hak-hak mereka juga harus terpenuhi. Bisa terkait ada sebuah bentuk kegelisahan, ya wajar. Selama ini kan, ya jujur aja, berapa tahun, 9 tahun lebih dari 2015, itu namanya ojek online itu sudah ada, sudah hadir. Kan tidak ada regulasi yang berpihak kepada mereka. Nah, kali ini kita negara nih hadir. Kalau seandainya mereka takut juga, ya wajar, mereka trauma. 9 tahun nggak ada hasil apa-apa. Gitu, karena negaranya abai, seakan-akan mereka tidak ada, itu kan tidak baik. Nah, sekarang negara hadir, manfaatkan kehadiran negara hari ini dong, gitu. Masa kita support habis-habisan, merekanya acuh tak acuh, jangan dong. Gitu. Baik. Ayo sama-sama kita berjuang. Ini kan kepentingan kawan-kawan ojek online. Baik Pak Wamen. Pak Dharma, ini gimana? Negara berkomitmen untuk hadir, ikut membela apa yang menjadi hak-hak dari para pengemudi ojek online yang selama ini menjadi mitra. Kalau Pak Dharma melihat selama ini dinamikanya yang terjadi itu seperti apa sih Pak? Ya memang pertama saya apresiasi kepada Pak Wamen yang punya komitmen kuat untuk melindungi para driver ini. Saya kira saya support Pak Wamen dan saya apresiasi. Ya, makasih, Pak. Artinya saya kira ini merupakan langkah maju dari Kementerian Tenaga Kerja. Tapi memang problemnya memang ya kalau kita petakan teman-teman ojol ini kira-kira selama 8 tahun awal itu kan selalu aja ketika ada persoalan larinya ke perhubungan. Karena dianggap ini domainnya perhubungan. Nah, tapi sebetulnya teman-teman ini dihadapkan pada beberapa institusi karena perizinan dari online itu kan ada di Kominfo. Kominfo. Lalu hubungan relasi kerjanya ada di tenaga kerja. Karena itulah ketika bicara THR kita ingatkan bahwa ini bukan domainnya perhubungan tapi ini domainnya ke Kementerian Tenaga Kerja. Karena itu mereka sekarang larinya ke tenaga kerja, sempat ke Kementerian Sosial karena terkait dengan status mereka, tapi yang tepat adalah ke tenaga kerja. Dan saya kira saya sepakat dengan Pak Wamen lah bahwa ini kan relasi kerjanya sudah panjang. Artinya kalau relasi kerjanya sudah panjang dan tidak ada keterputusan, artinya katakanlah saya misalkan saya driver terus menerus. Itu kan berarti ada ikatan kerja. Kalau ikatan kerja berarti ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi termasuk oleh aplikator. Menurut saya kalau tuntutan THR itu soal kecil. Kenapa? Lihat aja berapa miliar yang dihabiskan oleh aplikator untuk memberikan sponsor event-event tertentu misalnya. Yang sebenarnya bisa dialihkan yang sebetulnya untuk bisa dialihkan itu. Yang dibayarkan ke tadi sepakat juga misalnya dengan Pak Wamen 20% potongan setiap kali narik dalam 2 bulan inilah kan puasanya Maret sama Februari ini ya. Februari mulai dipotong lah misalnya. Cukup itu untuk memberikan THR. Katakanlah enggak 20% lah, 15%-nya
dialokasikan untuk THR cukup. Gitu. Atau kalau memang mengalami penurunan, ya saya tidak tahu ya, tapi saya punya keyakinan bahwa staf-staf di kantor pasti gajinya jauh lebih artinya aplikator tinggi. sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan kemampuan itu. yang tidak ada adalah kemauannya. Jadi saya sepakat dengan Pak Wamen, harus dipaksa. Ada regulasi yang bisa memaksa kepada aplikator untuk membayarkan itu. Kalau soal uangnya ada, soalnya buktinya dari mana? Oh, dia pasang jadi sponsorship berbagai event dengan besar-besar kok. Masa untuk orang yang mencari duit nggak ada. Driver ini kan yang mencari duit untuk aplikator. Oke, Pak, ini kan bukan hanya 1-2 tahun, sudah 8-9 tahun berjalan. Kalau Pak Dharma melihatnya apa yang sama ini menjadi kendala? Sehingga kok baru sekarang akhirnya mendapatkan perhatian begitu? Ya, ini juga proses dari proses internalisasi dari teman-teman pengemudi sendiri ya. Pada awal-awal itu kan mereka masih dihadapkan pada persoalan-persoalan misalnya regulasi di perhubungan. Itu kira-kira baru tuntas kan 2019 dengan keluarnya Permen nomor 12 tahun 2019. Nah, pasca itu kan sedikit agak terganggu karena pandemi. Jadi kesadaran itu juga terkumpul lagi. Baru pasca pandemi regulasi dari perhubungannya sudah jelas, mereka memiliki kesadaran bahwa loh kok saya ini tereksploitasi terus, kenapa kok hak-hak saya nggak pernah ada gitu, kenapa potongan saya terlalu tinggi, kemana potongan itu larinya, kan gitu. Nah, akhirnya sekarang mulailah mereka punya kesadaran soal THR, soal hubungan kerja, soal begitu. Nah, jadi saya kira ini memang momen untuk menata proses bisnis transportasi online itu. Nah, kebetulan juga di Kementerian di Komisi 5 kan juga mau merevisi Undang-Undang LLAJ yang mungkin juga nanti di dalamnya akan mengatur soal posisi dari angkutan online ini. Karena itu inline lah apa yang akan dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja ini dengan yang akan dilakukan oleh DPR dan Kementerian Perhubungan untuk merevisi Undang-Undang LLAJ gitu. Jadi nanti dari segi transportasinya itu diatur di dalam Undang-Undang LLAJ, dari segi relasi kerjanya, hubungan kerjanya itu diatur oleh Kementerian Tenaga Kerja. Jadi saya kira perlu ada sinergi antar kementerian yang dilakukan. Saya kira memang begitu antara Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan lalu Kominfo memang perlu duduk bersama untuk mengatur proses bisnis di transportasi online ini. Bukan hanya ojolnya saja, tetapi juga taksinya. Baik. Pak Mas Igun, ini ruang-ruang mana saja sebenarnya sudah dimanfaatkan untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan dari para pengemudi ojek online ini sih Mas Igun selama ini? Ya, jadi 10 tahun belakangan ini memang seperti yang dikatakan oleh Pak Dharma bahwa rekan-rekan kami termasuk kami ini juga lebih kepada Kementerian Perhubungan kemarin. Regulasi itu kami kedepankan untuk alat transportasinya dahulu. Karena alat transportasi ini vital bagi para pengemudi untuk bisa dibuatkan legal standingnya terlebih dahulu. Nah, dari situ di tahun 2019 tuntutan kami pada tahun 2018 kami menuntut kepada pemerintah dalam hal ini pada presiden pada saat itu untuk mengatur pertama adalah tarif ojek online maupun potongan biaya aplikasi dan undang-undang mengenai transportasi online gitu. Namun pemerintah merespon dengan mengatur tarif terlebih dahulu. Nah, Kemenhub yang menjadi fasilitator Kementerian Perhubungan. Jadi selama 2018, 2019 hingga kami kepotong di pandemi, ya kan? Itu kita membahasnya mengenai seputaran tarif. Putaran tarif dan seputaran potongan biaya aplikasi.
Nah, itu yang lebih difokuskan kemarin ya. Oke. Nah, ini kan dinamika ini terjadi nih. Teman-teman ini menginginkan bentuk hubungan antara perusahaan aplikator dengan para pengemudi seperti apa idealnya baik, gitu. Mas Igun. Oke, baik. Nah, Pak Wamen mungkin singkat penutup karena harus bergerak ke program yang lainnya. Pak Wamen merespon dan melaporkan mungkin apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh Kemenaker untuk menanggapi apa yang menjadi tuntutan para pengemudi ojek online. Iya. Oke, per hari ini yang pasti dari semenjak saya masuk di Kementerian Tenaga Kerja, ya saya lagi fokus bagaimana memperjuangkan hak-hak kawan-kawan ojek online itu sendiri. Entah bentuknya regulasi atau apa, tapi ini kita perjuangkan lah ya. Karena itu kita tidak mau negara abai dalam persoalan-persoalan ketenagakerjaan, khususnya digital worker ya. Ini harus kita perhatiin dan ya dengan apa yang kita lakukan hari ini, itu bentuk nyata bahwa negara itu hadir. Karena kita tidak mau juga narasi besar Presiden kita Pak Prabowo Subianto malah tidak kena ke tengah-tengah rakyat bahwa dia menginginkan dalam pemerintahannya adalah rakyat itu bisa tidur nyenyak gitu. Oke. Baik. Semua itu tapi harus diperjuangkan, tidak bisa tidak. Baik, masih akan Terima terus. kasih Mbak ya. Baik, terima kasih Pak Wamen kehadirannya dan juga komitmennya untuk terus ikut mengawal dan memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan dari para pengemudi ojek online. Terima kasih Pak Emmanuel Ebenezer, Wakil Menteri Tenaga Kerja sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tapi pemirsa tentunya kami akan masih menghadirkan pembahasan yang menarik ini mengenai tuntutan para pengemudi ojek online terhadap aplikator yang meminta tunjangan hari raya bersama dengan Mas Igun dan juga Pak Dharma. Usai jeda kami kembali untuk Anda. Ojol minta THR, aplikator diteror, begitukah pemirsa Mas Igun? Inikah bentuk akumulasi kekecewaan dari teman-teman pengemudi ojek online? Karena mungkin selama ini merasa dari kalau dipilih narasinya dieksploitasi begitu oleh para aplikator. Memang selama ini yang mereka dapatkan seperti apa sih Mas Igun? Ya, yang didapatkan dari para pengemudi ini sebenarnya hanya tinggal bagi hasil aja. Bagi hasil dalam hal ini adalah biaya potongan aplikasi. Dalam Kepmenhub nomor 1001/2022, potongan biaya aplikasi itu maksimal 20%. Sedangkan fakta yang terjadi di lapangan, laporan dari rekan-rekan kami di seluruh Indonesia ya, tidak hanya di Jakarta, itu potongan hampir mencapai 50%. Anggap aja 50% lah. Jadi bukannya kami diberikan tunjangan dalam hal baik itu THR atau yang lain, kami ini dieksploitasi dengan biaya potongan yang seharusnya dalam regulasi maksimal 20%, namun dipotong hingga 50%. Nah, belum lagi tentang tarif, pelanggaran tarif. Nah, tarif ini tercantum dalam Permenhub 12 tahun 2019, yang seharusnya 2.500 per kilometer, namun sekarang pihak perusahaan aplikator yang besar-besar ya, itu menerapkan mereka ada namanya skema, ada yang slot namanya, ada yang aceng namanya. Itu tarif sangat murah sekali. Tarifnya itu mungkin sekitar di bawah 1.500, di bawah 2.000 per kilometer. Nah, sehingga kalau kami matrikulasi hitungan yang diterima seorang pengemudi ojek online ini, dari tarif maupun dari potongan biaya aplikasi, itu hanya tinggal sisa 25%. Seharusnya dari 100% yang dibayarkan oleh penumpang. Haknya dari driver ini menghilang dari 80% yang seharusnya diterima itu, jadi menghilang sekitar 60%. Hilang itu. Diambil oleh perusahaan aplikator. Nah, ini yang diterima oleh para pengemudi ojek online. Rekan-rekan kami menjerit di lapangan. Nah, dengan adanya tuntutan mengenai THR, lalu mereka perusahaan aplikator ini juga berdalih bahwa pengemudi ini tidak berhak karena bukan pekerja. Ya, ini salah satu alibi lagi mereka untuk menghindar, untuk memberikan apresiasi. Sudah setiap hari para pengemudi ini diperas oleh potongan biaya yang di luar dari regulasi, baik, terus Mas tarif Igun juga di luar dari regulasi, ya
terus mereka tidak mau ngasih Oke. THR. Ya ini Baik. negara harus hadir. Negara harus hadir. Ya. Pak Dharma, ini itu tadi dari point of view para pengemudi ojek online. Tapi kalau dari sisi aplikatornya sendiri, ini nampaknya mereka enggan, cukup berat untuk memberikan THR. Ini mereka nanti juga bisa enggan berinvestasi. Bagaimana efek jangka panjangnya ke depan, Pak Dharma? Enggak, saya kira ada kabar yang menarik ya, bahwa ILO itu menetapkan pekerja platform itu sebagai pekerja. Jadi bukan mitra. Konsekuensi sebagai pekerja, maka ada hubungan industrial yang sangat jelas antara aplikator dengan pengemudi. Nah, kalau soal apakah ketika ada regulasi itu mereka akan lari, saya kira nggak segampang itu karena mereka sudah invest besar. Toh kalau misalkan mereka lari, sekarang kita bisa belajar ke Asmat, mereka sudah melaksanakan membuat ojek online jauh sebelum ada yang besar-besar di sini gitu. Artinya dan sekarang juga banyak sekali anak bangsa kita yang sebetulnya bisa membuat mengembangkan aplikasi sendiri dengan tarif yang mungkin lebih murah gitu. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir bahwa pemaksaan kepada operator kepada aplikator untuk membayarkan THR itu akan berdampak pada larinya mereka. Saya tidak yakin karena itu adalah investasi mereka yang sudah besar. Baik, kita nantikan bagaimana kemudian komitmen dan kehadiran negara untuk kemudian mencari titik temu ya antara aplikator dan juga para pengemudi ojek online. Terima kasih Mas Igun, Pak Dharma malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam.